Nanti kita akan cerita juga renovasi dari masa ke masanya. Tapi itulah dia bangunan yang dibangun pertama kali di atas muka bumi. Lalu kalau ditanya terus siapa yang bangun? Kalau bicaranya bangun, berarti yang bangun adalah malaikat. Sebab ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, yang dilakukan pertama oleh Nabi Adam alaihi salam adalah bertaubat dari dosanya. Ketika taubatnya diterima, kan Nabi Adam itu diturunkan dengan Hawa, Siti Hawa. Tempatnya nggak deketan. Ya. Satu ada orang bilang Nabi Adam itu di India dalam satu riwayat. Siti Hawa di Jeddah. Makanya Jeddah itu namanya dari dulu ya Jeddah aja. Jeddah itu artinya nenek. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat berapa tuh? 20. Udah kayak orang tua aja kan. Ayat 96. Ya, ayat 96. Di dalam ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, ini sesuai dengan tema besar kita akan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus bacakan ayatnya dulu. Jangan nanti kisah dalam Al-Qur'an ayatnya nggak ada. Kita lihat ini, saya mau mengambil dari beberapa tafsiran dan beberapa kisah. Di antara tafsiran yang mungkin coba untuk kita lihat adalah tafsir Imam At-Tabari. Lalu juga dalam kisahnya Ibnu Katsir Bidayah wan Nihayah ketika berbicara tentang ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Bakkah. Bakkah itu kalau kita nyebutnya sekarang Mekkah. Huruf ba, huruf mim untuk orang Arab itu dekat, ya, berdekatan. Jadi seolah satu pronoun, ya, satu pengucapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi pada kita. Jadi kalau umpama untuk meneliti mana bangunan pertama di atas muka bumi udah nggak perlu sibuk kita. Dan nggak perlu lagi bingung sebab sudah langsung ada di Al-Quran. Jadi nggak usah diteliti lah. Ya. Mungkin kalau umpama mau tanya rumah pertama yang dibangun di Cipondoh, nah itu mungkin perlu penelitian. Itu perlu penelitian, cek. Tapi kalau udah ditanya apa bangunan pertama yang ada di atas muka bumi, nggak perlu diteliti. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasinya. Apa dia? Ka'bah. Ka'bah itu. Jadi nanti kalau ada yang punya kesempatan tawaf sambil melihat itu, sambil merenungi sejarah ini, ternyata saya ini sedang berada di bangunan pertama yang ada di atas muka bumi. Ya. Walaupun renovasi, tapi intinya lokasinya inilah dia lokasinya. Ya. Nanti kita akan cerita juga renovasi dari masa ke masanya. Tapi itulah dia bangunan yang dibangun pertama kali di atas muka bumi. Lalu kalau ditanya terus siapa yang bangun? Kalau bicaranya bangun, berarti yang bangun adalah malaikat. Sebab ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, yang dilakukan pertama oleh Nabi Adam alaihi salam adalah bertaubat dari dosanya. Ketika taubatnya diterima, kan Nabi Adam itu diturunkan dengan Hawa, Siti Hawa. Tempatnya nggak deketan. Ya. Satu ada orang bilang Nabi Adam itu di India dalam satu riwayat. Siti Hawa di Jeddah.
makanya Jeddah itu namanya dari dulu ya Jeddah aja. Jeddah itu artinya nenek. Ya, disematkan seolah pada Siti Hawa. Nabi Adam di India, walaupun kata orang Pakistan enggak. Sebab sekarang Pakistan sama India lagi. Ya. Taruhlah kita ambil riwayat ini. Sekarang nama daerah itu. Kan jauh, India ke Jeddah jauh. Ya. Dan diturunkannya itu beda nih. Jangan tanya emang pesen tiketnya nggak bareng Ustadz, beda. Bukan. Ya. Jadi ketika diterima taubat Nabi Adam alaihissalam, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke satu tempat meninggikan bangunan yang di situ sudah ada pondasinya. Ya. Jadi Nabi Adam langsung, kalau bahasa kita sekarang, di Sherlock. Ya, jadi ngikutin itu Sherlocknya kemana, jalan sampailah di lembah Bakah yang disebut di dalam Al-Quran. Sampai di sana bingung, ini bagaimana? Mau bangun di mana bangunnya? Ya. Apa yang harus dibangun dan bagaimana bangun, di mana bangunan, titiknya itu enggak. Sampai akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, datang itu angin puting beliung menyapu lembah itu. Sehingga selesai dari angin itu menyapu lembah, terlihat ada pondasi. Nah, diminta untuk meninggikan pondasi itu. Ditinggikan. Bangunan Ka'bahnya yang pertama kali ditinggikan oleh Nabi Adam itu tidak seperti bangunan Ka'bah yang kita lihat sekarang. Kalau kita lihat sekarang, yang terlihat itu bangunannya bentuknya apa? Kotak kan? Kalau dulu bukan kotak. Memang sekarang juga bukan kotak. Ya. Jadi kalau dulu itu kotak yang sekarang itu, tapi yang sisi Hijr Ismail, Bapak Ibu, sisi Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu naik juga. Jadi ada setengah lingkaran di ujungnya itu naik, baru nanti di atasnya ditutup. Ya. Jadi bentuknya seperti apa kalau seperti yang tadi saya ceritakan? Kotak ditambah setengah lingkaran itu jadinya apa? Hah? Bentuk apa itu namanya? Kebayang nggak tapi ya? Kebayang? Kebayang kan? Kalau sekarang kan hanya kotak gitu, kubus gitu ya. Itu ada ceritanya nanti kita akan ceritakan. Tapi intinya ini, kalau itu kan cuma kotak sekarang yang kita lihat. Dulu yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan cuma kotak itu. Nabi Adam alaihissalam bukan. Setengah lingkarannya itu semua naik juga, jadi bangunan. Ah gitu. Ya, setengah lingkaran Hijr Ismail yang ada sekarang ini juga naik jadi bangunan. Nah, itu ditinggikan. Loh, bukan yang bangun pertama Ustaz, bukan. Ya. Karena yang bangun pertama malaikat. Sebab Nabi Adam alaihissalam bukan manusia, bukan makhluk pertama yang menghuni bumi. Isyarat itu ada dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam, malaikat itu bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan kembali makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi itu dan menumpahkan darah? Ya. Itu isyarat ya, bahwa sebelum Adam ada, dan ternyata secara ilmiah didukung. Nabi Adam alaihissalam itu turun ke bumi kalau dari sisi waktu 7000 sebelum Masehi. Ya, 7000 sebelum Masehi. Berarti dari kita itu jaraknya 9000 tahun. Nah, ini ada di Palestina itu satu kota namanya Jericho. Itu mendapat perlindungan UNESCO sebab kota itu adalah kota tertua yang ada di muka bumi. Usianya 35.000 tahun. Ada yang mengatakan usianya 50.000 tahun. Berarti sudah pasti bukan Nabi Adam di situ. Bukan Nabi Adam. Nggak usah jauh-jauh dah. Di Cianjur itu ada Gunung Padang namanya. Itu ada batu-batuan ditata seolah nanti menjadi seperti piramid, di dalamnya ada tatanan kota. Dan itu kalau nggak salah juga sama ya, 30.000 tahun kalau dilihat. Ini bukan dari segi perdukunan ya, tapi dari segi batu itu untuk menentukan usia batu kan ada ilmunya tuh kan. Itu diteliti, ini 30.000 atau berapa tahun. Ya, dan nggak mungkin kalau hewan yang nata nggak mungkin.
Ya. Artinya berarti Al-Quran didukung oleh segala apa yang dihasilkan dari penelitian-penelitian. Apalagi kalau bicara dinosaurus yang sekarang jadi minyak bumi itu berapa tahun dari kita? Ngomongnya kan jutaan tahun yang lalu. Oh gitu kan. Minyak bumi fosil yang ada yang kita itu kan dari fosil hewan-hewan yang itu usianya jutaan tahun. Ya kalau udah jutaan tahun udah pasti bukan manusia. Dan ini untuk mematahkan teori evolusi. Darwin yang bilang katanya manusia dari monyet. Terus dia tulis manusia dari monyet ini dari 200.000 tahun yang lalu. Wah, Darwin nggak baca Al-Baqarah. Ya. Karena Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Udah terputus dengan apapun yang terjadi setelahnya. Terputus. Ya, atau nggak tahu mungkin kalau dia sisa-sisa, nggak tahu juga ya, karena memang sudah habis segala makhluk yang ada sebelum Nabi Adam itu sudah habis. Ya. Baru nanti diturunkan kembali, baru nanti diturunkan setelahnya Nabi Adam dan sampai di kita. Ya. Jadi Nabi Adam itu meninggikan juga. Ya. Ka'bah, apakah Ka'bah berarti ada digunakan untuk makhluk sebelum manusia? Wallahu a'lam. Sampai di situ tidak ada riwayatnya. Ya, sampai di situ tidak ada riwayatnya. Tetapi isyarat yang ada dalam surah Al-Baqarah itu luar biasa. Sampai ada beberapa peneliti yang masuk Islam. Sebab dia mengatakan begini, mustahil kalau ayat ini karangan Muhammad, mustahil. Kata mereka begitu. Sebab bagaimana ini bercerita tentang kehidupan yang kala itu tidak ada informasi sedikit pun tentang itu. Sehingga dia masuk ke dalam Islam. Itulah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan apa yang dibawa oleh atau bukan apa yang dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi itu sekedar nafsu yang diinginkan dari dirinya lalu dikarang-karang, bukan. Tapi semuanya wahyu. Semuanya wahyu, dan diantara yang menjadi bukti itu adalah Ka'bah. Ya. Balik ke kisah tadi, Nabi Adam meninggikan. Ya. Begitu ditinggikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat sifat dari Ka'bah ini, mubarakau wa hudal lil alamin. Dia bukan sekedar hanya bangunan, tetapi bangunan ini mubarakan, penuh berkah, wahudan, dan petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam. Berarti bukan hanya sekedar berkah dan petunjuk untuk umat Islam, bukan hanya sekedar berkah dan petunjuk untuk orang beriman, tapi kalimatnya itu loh, mubarakan wa hudan lil alamin, untuk seluruh makhluk. Entah bagaimana bentuknya, semua punya penafsiran, tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala sampaikan yang namanya Ka'bah itu berkah, petunjuk, berkah dan petunjuk untuk semua makhluk. Lil alamin, bukan linnas, bukan hanya untuk manusia. Lil alamin, untuk seluruh makhluk. Ya. Kita nggak tahu tuh bagaimana burung-burung ya mendapatkan petunjuk dari Ka'bah. Kita nggak tahu bagaimana angin mendapat petunjuk, karena semua itu makhluk. Makanya kalau kita lihat riwayat Ka'bah ini, kalau di bumi ini ada Ka'bah, kalau di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Di situ tempat malaikat tawaf. Ya. Kalau di bumi ada Ka'bah, tempat malaikat tawaf. Dengan segala macam penelitian yang kita baca, ternyata tawafnya yang ada di Ka'bah itu menghasilkan medan magnet yang macam-macam lah, itu namanya penelitian ya. Nah, penelitian itu bisa iya bisa enggak. Tetapi ayat ini nggak bisa ditolak. Kalau sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ditolak bahwa Ka'bah itu adalah mubarakan, yang pertama, berkah. Berkahnya bukan kita cuma cerita berkah buat orang Mekah karena semua pada datang ke sana, hotel pada laku. Nggak, itu terlalu kecil berkahnya. Itu cuma buat orang Mekah, bukan itu. Berkah ini enggak. Berkahnya itu untuk alam semesta. Ya. Untuk alam semesta, maka macam-macam lah ya orang-orang
Oh, ini adalah simpul karena dia letaknya ada di tengah. Ini kalau dicabut maka macam-macam lah. Saya nggak cerita lebih detail, tapi banyak yang berseliweran di kita berbicara tentang bagaimana posisi Ka'bah terhadap alam semesta. Ya, tapi intinya apapun bentuk penelitian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menegaskan bahwa Ka'bah itu mubarakan, berkah, wahudan, dan petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam, bukan umat manusia ya, seluruh alam. Jadi kalau lagi pas tawaf di sana terus merasa ada angin semilir, ini Ka'bah ini petunjuk buat angin itu. Entah apa petunjuknya kita nggak tahu, sebab kita nggak tahu bahasa angin. Ada burung-burung terbang segala macam, itu petunjuk. Ya, yang mereka yang tahu petunjuknya, ya, mereka yang tahu petunjuknya. Apa bentuk petunjuknya, wallahu a'lam. Dah, kita